Jumpa lagi dalam pembahasan kompetensi pemrograman 0,0. Melanjutkan kajian tentang sumber daya memori komputer, saya akan memperbincangkan penggunaan shared library untuk menghemat ruang physical memory dan mengefisienkan pembuatan program. Ketika mengerjakan proyek demi proyek, seorang programmer acap kali menemukan fungsi dengan logik yang sama ditulis berulang. Hal ini tentu saja membuat programmer yang hampir setiap hari menulis kode menjadi semakin sibuk. Untuk menanggulanginya, fungsi-fungsi tersebut cukup ditulis sekali menjadi library atau pustaka untuk kemudian di-link bersama kode-kode suatu project menjadi executable file. Selain hemat waktu, dengan cara yang tepat juga menghemat penggunaan physical memory. Saya awali dengan contoh source code berisi fungsi-fungsi geometri 2 dimensi dan 3 dimensi. Dua baris pertama adalah forward declaration fungsi-fungsi 2 dimensi. Contohnya luas lingkaran dan keliling lingkaran. Dua baris berikutnya adalah forward declaration fungsi-fungsi geometri 3 dimensi, luas bola dan volume bola. Dilanjutkan definisi fungsi main, tempat fungsi-fungsi geometri akan dipanggil dan hasil hitungnya ditampilkan di layar. Diakhiri dengan baris-baris definisi fungsi-fungsi geometri. Dengan cara yang sama, forward declaration dan definisi fungsi geometri 2 dimensi dan 3 dimensi akan ditulis berulang kali untuk setiap proyek yang membutuhkannya. Tentu tidak efisien. Pertama, pengulangan source code. Kedua, source code tidak terproteksi. Bisa saja rumus geometri yang semula benar dalam sebuah proyek karena ditulis ulang lalu menjadi keliru dalam proyek berikutnya. Ketiga, multiversi. Ketika suatu saat ditemukan rumus yang keliru, programmer harus memperbaiki source code seluruh proyek. Jika ada beberapa proyek yang luput, maka terjadi beragam versi perhitungan geometri. Dari sudut pandang penggunaan physical memory, kode geometri secara redundant ditempatkan dalam area code masing-masing proyek. Ini pemborosan ruang memori. Saat ini saya berada dalam home directory saya sendiri, lalu memeriksa direktori latihan sebelumnya, terakhir lat 07. Saya buat direktori baru lat 08. Sudah ada, lalu pindah ke direktori baru. Saya buat source code bernama all-in-one. Tempat fungsi-fungsi geometri ditulis bersama main function. Saya include stdio.h karena di dalam main function saya akan menggunakan perintah printf untuk menampilkan hasil hitung di layar. Lalu forward declaration untuk fungsi geometri 2 dimensi, luas lingkaran dengan argumen jari-jari, lalu keliling lingkaran.
Dilanjutkan forward declaration untuk geometri 3 dimensi. Luas bola dan volume bola. Selanjutnya mendefinisikan fungsi main. Diakhiri return 0. Saya inisialisasi variabel A menampung hasil hitung luas lingkaran. Seperti ini, jari-jari saya berikan 2,0. Lalu B untuk keliling lingkaran. C untuk luas bola. Dan D untuk volume bola. Selanjutnya menampilkan hasil hitung di layar. Luas lingkaran. Saya ingin menampilkan 6 digit setelah tanda desimal. Lalu keliling lingkaran. Luas bola. Luas permukaan bola tentunya ya. Dan volume bola. Oh, maaf, ini ada keliru. Di sini saya berikan C untuk luas bola dan D untuk volume bola. Fungsi main cukup sederhana. Dilanjutkan dengan membuat definisi fungsi-fungsi geometri. 1, 2. Saya copy dan saya definisikan seperti ini. Untuk luas lingkaran 3,14 kali jari-jari kuadrat ya. Jadi seperti ini. Sedangkan untuk keliling lingkaran 2 kali, nah seperti ini. Untuk luas bola 4 kali 3,14 kali jari. Sedangkan untuk volume bola 4 kali 3,14 kali jari dibagi 3. Selesai, saya periksa sekali lagi. Ini forward declaration, lalu definisi fungsi main, lalu definisi fungsi-fungsi geometri. Sudah benar, saya simpan dan exit. Saya buat makefile. Rule pertama, targetnya adalah executable file bernama all-in-one. Membutuhkan dependensi all-in-one.o, object code. Lalu komennya adalah all-in-one, means all-in-one. Rule kedua, targetnya adalah object code. Membutuhkan dependensi source code. Dan komennya adalah seperti ini, C compile, lalu agar bisa didebug menggunakan GDB, saya berikan flag
Lalu tidak lupa membuat rule untuk clean, menghapus semua objek code yang tidak dibutuhkan lagi jika executable berhasil dibuild. Lalu karena clean ini adalah target yang bukan file, maka saya daftarkan sebagai pony. Simpan, selesai. Saatnya membuild executable file, berhasil, dan all-in-one sudah terbuild, maka objek code tidak dibutuhkan lagi. Dan saya coba jalankan seperti ini. Sudah berhasil. Untuk menguji redundancy penempatan kode geometri dalam physical memory, saya akan running all-in-one 2 kali secara paralel sehingga memperoleh gambaran betapa fungsi geometri ditempatkan di dalam area code masing-masing menyebabkan pemborosan. Harus diingat bahwa suatu proses tidak langsung mengakses physical memory, tetapi melalui pemetaan virtual address, seperti dijelaskan dalam video sebelumnya berjudul Memory Address Space. Maka saya membutuhkan tool untuk memeriksa di manakah sebuah virtual address dipetakan ke physical address. Saya temukan di situs ini sebuah source code untuk keperluan tersebut. Lalu saya salin source code. Kembali ke terminal, saya buat source code bernama map.c, lalu ke dalamnya saya paste source code hasil salinan dari internet. Kemudian simpan dan exit. Map.c, lalu saya build menjadi executable file bernama map. Ternyata ada warning implicit declaration of function mem cmp. Saya periksa dokumentasi fungsi mem cmp. Membutuhkan include string .h. Saya tambahkan include string .h. Simpan dan exit. Build ulang. Dan berhasil, sudah ada executable file map untuk mengetahui di manakah suatu virtual address dipetakan ke physical address. Saatnya menguji executable file all-in-one. Saya debug menggunakan GDB, lalu all-in-one. Seperti ini, saya periksa fungsi main. Saya ingin memasang breakpoint di baris 21 sebelum return. Seperti ini, lalu saya running. Berhenti di baris 21. Kemudian saya periksa alamat fungsi main, lalu luas lingkaran, keliling lingkaran, luas bola, dan volume bola. Ini adalah alamatnya dalam virtual address proses all-in-one. Kalau saya periksa
area memori seperti ini. Ini area teks, rentangnya seperti ini, dan ternyata main, luas lingkaran, keliling lingkaran, luas bola, dan volume bola. Ini alamatnya berada di dalam rentang area teks 4012 sekian, dimulai dengan main 4011 sekian dan diakhiri 4012 sekian. Ini berada dalam rentang area teks atau komen. Lalu untuk memeriksa redundancy, saya jalankan secara paralel GDB all-in-one. List main. Ini saya pasang break di baris 21, lalu running. Dan saya ingin lihat luas lingkaran di manakah berada, lalu keliling lingkaran. Kemudian luas bola dan volume bola. Sudah ada, lalu saya periksa proses ID 19571, sedangkan all-in-one yang sebelah kiri, proses ID-nya 19023. Lalu saya pindah ke konsol bagian bawah. Ini saya ingin menjalankan perintah map untuk mengetahui di manakah virtual address ini berada di physical memory. Untuk menjalankan perintah map, saya harus menggunakan super user. Maka saya switch ke root seperti ini. Sekarang sudah pindah user menjadi root. Maka saya jalankan map. Proses ID konsol sebelah kiri adalah 19023. Lalu virtual address yang saya uji pertama kali adalah luas lingkaran 401214. Seperti ini. Ternyata memperoleh physical memory ini adalah page frame number. Seperti sudah saya bahas dalam video berjudul Memory Address Space, bahwa virtual address dipetakan ke physical address itu berdasarkan page demi page. Ini adalah nomor page di physical memory untuk virtual address 401214, yaitu fungsi lingkaran. Saya bandingkan dengan proses ID sebelah kanan 19571 seperti ini, dan terlihat menempati page frame number berbeda. Jadi fungsi luas lingkaran antara proses all-in-one sebelah kiri dengan all-in-one sebelah kanan secara redundant menempati alamat fisikal yang berbeda. Saya uji yang lain, misalnya untuk keliling lingkaran 401245. 401245 dengan proses ID seperti ini. Untuk all-in-one sebelah kiri, page not present, ada keliru. Seperti ini, 401245. Ini adalah page frame number untuk alamat fungsi keliling lingkaran all-in-one di konsol sebelah kiri. Untuk sebelah kanan, keliling lingkaran virtual address-nya sama, 401245. Saya periksa proses ID-nya 19571.
juga menempati page frame number berbeda. Jadi sudah terlihat adanya redundancy untuk fungsi-fungsi geometri dalam proses all-in-one yang di running paralel, dua buah proses. Saya clear. Secara berangsur-angsur, mari menyederhanakan source code. Pertama, forward declaration fungsi geometri dihapus dan disimpan ke dalam dua file header, geo2d.h untuk 2 dimensi dan geo3d.h untuk 3 dimensi. Kedua, definisi fungsi geometri dihapus dan disimpan ke dalam dua file implementasi. Maka saya memperoleh library dalam bentuk source code. File header library selanjutnya di-include untuk main function. Sedangkan file implementasi di-link secara statik dengan main function. Yang dimaksud statik adalah fungsi-fungsi library di-link secara permanen dengan main function ketika executable file di-build. Ini berbeda dengan link dynamic, yaitu ketika fungsi-fungsi library di-link dengan main function saat proses running. Setelah disederhanakan, keadaannya seperti ini. Project 1 menginclude dua file header, 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu definisi fungsi geometri di-link secara statik dengan main function dalam project 1. Demikian juga dengan project 2 dan 3. Maka pengulangan source code sudah ditanggulangi, namun masih memiliki kelemahan. Source code tidak terproteksi dan multi-versi seperti dijelaskan sebelumnya. Demikian juga dengan penggunaan physical memory, masih terjadi redundancy. Mari membuat library berbentuk source code. Saya salin source code all-in-one.c menjadi srclib.c. Sudah ada source code baru, kemudian saya edit. Fungsi-fungsi ini, baik geometri 2 dimensi maupun 3 dimensi, akan saya pindahkan ke dalam library. Saya pindah konsol kanan. Dalam direktori lat08, saya buat direktori baru bernama library. Ini sudah ada direktori baru, lalu saya pindah ke dalamnya library, sehingga sekarang berada dalam lat08 library. Saya buat source code yang akan dijadikan library geometri 2D.c. Saya salin dari source code sebelah kiri, lalu paste. Oke, ini definisi fungsi geometri 2 dimensi. Saya simpan dan exit. Maka setelah saya pindahkan ke library, definisi fungsi saya batalkan. Berikutnya saya harus memindahkan fungsi-fungsi geometri 3 dimensi. Maka saya buat source code geo3d.c. Ini saya copy dan paste.
simpan dan exit. Maka sudah ada 2 buah source code. Di sini saya batalkan karena semua fungsi geometri sudah pindah ke source code library. Lalu bagaimana dengan forward declaration? Ini ada 4 baris, karena sekarang luas lingkaran, keliling lingkaran, dan luas bola, volume bola bukan lagi berada dalam source code yang sama, tetapi dalam source code library, maka saya beri kata extern menunjukkan bahwa definisi fungsi berada di luar source code ini. Saya simpan. Namun cara penulisan seperti ini, forward declaration ini cukup merepotkan. Bagaimana jika suatu saat saya tambahkan fungsi ke dalam library? Maka saya harus mengedit source code ini dan menambahkan daftar baru. Untuk menghindari kerumitan seperti itu, maka saya pindahkan forward declaration ini ke dalam file header library. Saya pindah ke konsol kanan. Saya buat header geo 2d.h. Kemudian bagian ini saya salin dan paste ke sini. Selesai. Maka baris ini tidak dibutuhkan lagi, dan sebagai gantinya saya include geo 2d.h. Hal yang sama untuk forward declaration geometri 3 dimensi. Saya buat geo 3d.h dan saya copy dan paste. Kemudian simpan dan exit. Maka saya ganti dengan include geo 3d.h. Menjadi lebih simpel karena setiap kali ada perubahan daftar atau penambahan daftar forward declaration, cukup mengeditnya dalam geo 2d.h maupun geo 3d.h. Dan karena menggunakan preprocessor include, maka perubahan ini secara efektif dibaca oleh source code yang menggunakan library. Pemisahan fungsi-fungsi geometri ke dalam library source code sudah selesai. Saya exit. Ada sepasang ya, Geo 2D, header file, dan implementasi Geo 2D. Demikian juga dengan Geo 3D. Ini adalah header file dan ini adalah file implementasinya. Selanjutnya, mengedit makefile untuk membuild src lib. Saya tambah rule baru, targetnya executable file src lib dengan dependensi object code src lib.o, lalu geo 2d.o, object code berisi definisi fungsi geometri 2 dimensi, demikian juga geo 3d.o untuk definisi fungsi geometri 3 dimensi. Komennya gcc-o src lib. Seperti ini.
rule berikutnya, object code srclib.o dengan dependensi source code srclib.c. Komennya gcc -c lalu ggdb agar bisa didebug menggunakan JDB. Saya pindah dulu ke konsol kanan bawah. Saya lihat lagi source code srclib.c. Di sini ada include geo 2d.h dan geo 3d.h. Saya harus memberitahu compiler GCC di manakah header file ini berada. Dan lokasinya dalam subdirektori library. Maka saya beri tanda -i besar, artinya direktori mencari header file. Lalu saya tambahkan subdirektori library. Lalu -w all, warning all, dan selesai. Kemudian geo 2d.o, dependensinya adalah source code yang berada dalam subdirektori library. Ini tanda titik dan slash ini artinya relatif terhadap direktori yang aktif saat ini, yaitu tempat source code berisi main function berada. Lalu perintahnya selesai. Hal yang sama untuk 3 dimensi, saya salin saja. Karena ada lebih dari satu executable file yang akan dibuild, yaitu all-in-one dan srclib, maka agar ketika mengerjakan perintah make tanpa argumen kedua executable file ini dibuild, maka saya tambahkan rule baru, saya beri nama all, berisi daftar target-target yang akan dibuild seperti ini. Dan karena all ini bukanlah file, target yang bukan file saya sertakan dalam Foni. Sudah selesai? Mari membuild srclib. Saya cukup beri perintah make dan executable srclib sudah terbuild dan objek-objek code tidak dibutuhkan lagi, maka make clean. Selesai. Ini saya ingin menelusuri srclib baris demi baris untuk mendeteksi redundancy penempatan kode fungsi geometri dalam physical memory. gdb srclib. Saya lihat source code dan memasang breakpoint di baris 24 sebelum return. Lalu running dan berhenti di baris 24. Saya pindah ke konsol kanan bawah, hal serupa saya persiapkan gdb srclib break di tempat yang sama baris 24 dan
running seperti ini. Saya periksa proses ID 13605, lalu main berada di 401126, lalu luas lingkaran 401214, lalu keliling lingkaran, luas bola, dan volume bola. Ada 5 alamat. Saya periksa info files. Ini adalah area code atau teks. Dan kelima alamat ini berada di dalam area code atau teks. Seperti ini. Dan mari saya periksa kanan bawah. Info, address, luas lingkaran 401214, lalu keliling lingkaran, fungsi luas bola berada di alamat 401269, dan volume bola seperti ini. 1, 2, 3, ada 4 fungsi geometri dengan alamat virtualnya masing-masing. Lalu kiri bawah ini adalah terminal dengan user root, super user, agar bisa memeriksa lokasi di physical memory. Saya pindah ke direktori home Abdul code latihan 08. Ini adalah fungsi map untuk memeriksa pemetaan virtual address ke physical memory. Baik, saya jalankan perintah map, lalu proses ID 13605. Sebagai contoh, saya lihat alamat fungsi luas lingkaran 401214. Berada ternyata dalam page frame number physical memory 27154D hexa. Bagaimana dengan srclib yang berada di konsol kanan bawah? Saya lihat periksa proses ID 13703. 13703. Lalu virtual address untuk fungsi luas lingkaran, sama-sama fungsi luas lingkaran 401214. Ini. Dan terlihat menempati page frame number berbeda. Jadi fungsi geometri yang sama, luas lingkaran, menempati area physical memory yang berbeda. Ini yang disebut redundancy. Jadi menggunakan library berupa source code yang di-link secara statik dengan main function, ternyata juga masih mengalami redundancy penempatan fungsi-fungsi geometri dalam physical memory. Salah satu kelemahan library berbentuk source code adalah bahwa source code tidak terproteksi.
Maka mari mengubahnya menjadi library berbentuk object code. Source code dikompil menjadi object code. Sehingga pengulangan source code sudah tidak terjadi, lalu source code kini terproteksi. Namun masih memiliki masalah multiversi. Jika ada perbaikan library lalu dikompil menjadi object code, maka seluruh proyek yang menggunakannya harus dibuild ulang. Jika ada beberapa proyek yang luput, maka terjadi beragam versi. Tentang penggunaan physical memory masih mengalami redundancy. Saat ini saya berada dalam subdirektori library, tempat source code fungsi-fungsi geometri berada. Saya ingin mengcompile source code ini menjadi object code untuk membuat library dalam bentuk object code. Saya buat makefile. Rule pertama targetnya adalah object code geo2d.o. Dependensinya adalah geo2d.c dengan komen seperti ini. Lalu untuk 3 dimensi, dan agar ketika mengeksekut perintah make, kedua objek ini dibuild, maka saya buat rule dengan target all seperti ini, dan karena all bukanlah file, saya daftarkan sebagai pony. Sudah selesai. Lantas saya make. Dan saya sudah memiliki 2 buah object code yang saya jadikan library dalam bentuk object code. Untuk definisi main function, saya copy src lib.c ke dalam file objlib.c. Saya edit objlib.c. Sebenarnya tidak ada logic yang berubah, hanya ingin merapikan baris-baris yang tidak dibutuhkan. Lalu mengedit makefile. Saya buat rule baru dengan target objlib executable file, membutuhkan dependensi objlib.o dan library berupa object code. Yaitu object code ini. Komennya ini saya salin saja. Seperti ini. Rule berikutnya, target object code objlib.o dengan dependensi source code objlib.c. Komennya gcc-c untuk compile, lalu ggdb untuk didebug menggunakan gdb. Lalu saya harus memberitahu compiler di mana letak header file geo2d.h dan geo3d.c.
3D.h yang di-include dalam source code objlib.c, yaitu dalam subdirektori library. Sudah selesai? Objlib saya tambahkan dalam daftar all. Mari membuild executable file objlib. Ini objlib sudah berhasil di-build, maka objek-objek code tidak dibutuhkan lagi. Selesai. Saya ingin mendebug objlib. Saya pasang breakpoint baris 17. Di konsol sebelah kanan bawah, saya lakukan hal yang sama. Lalu saya running dan berhenti di baris 17. Sama. Proses ID 21787. Sedangkan kanan bawah 21780. Lalu saya periksa address untuk sampel, cukup sebuah fungsi geometri luas lingkaran. Ini virtual address-nya. Luas lingkaran, virtual address-nya sama, baik konsol kiri atas maupun kanan bawah. Ini kiri bawah, usernya adalah super user, yaitu root. Saya panggil map 21787 dengan virtual address seperti ini. Ternyata berada dalam physical memory pada page frame number 28D 31D hexa. Bagaimana dengan kanan bawah 21780? Ternyata page frame number berbeda. Jadi kembali dibuktikan bahwa menggunakan library dalam bentuk object code yang di-link secara statik dengan fungsi main ketika build masih memiliki masalah redundancy dalam penempatan kode fungsi-fungsi geometri dalam physical memory. Langkah berikutnya adalah menyederhanakan library yang semula berbentuk object code menjadi static library. Yang dilakukan adalah menghimpun objek-objek code, misalnya geo2d.o dan geo3d.o, menjadi sebuah archive. Penamaan file mengikuti kesepakatan dalam Linux, yaitu diawali lib, lalu nama unik, diakhiri extension A yang menunjukkan archive. Misalnya lib geosta.a dengan geosta sebagai nama unik. Selanjutnya, header file ingin saya himpun menjadi sebuah file header geo.h.
Menggunakan static library masih memiliki masalah yang sama seperti library berupa object code. Pengulangan source code sudah tidak terjadi, source code sudah terproteksi, namun masih memiliki masalah multiversi. Jika static library mengalami perubahan, maka semua proyek yang menggunakannya harus dibuild ulang. Jika ada beberapa proyek yang luput, maka terjadi versi yang beragam. Tentang penggunaan physical memory, masih ada redundancy. Untuk membuat static library, saya ingin menghimpun objek-objek code library menjadi archive. Saya edit makefile, saya buat rule baru, sebuah file archive bernama libgeosta.a. Extension A menunjukkan archive. Lalu dependensinya adalah objek-objek code. Komennya menggunakan perintah AR. Saya baca panduannya. AR, create, modify, and extract from archive. Lalu untuk membuat sebuah archive, ini banyak keterangan, salah satunya adalah R, insert the file member into archive. Berarti saya berikan R, lalu untuk meng-create jika archive tidak eksis, saya tambahkan flag C. Lalu nama file archive dan input-inputnya yaitu objek-objek code yang ingin saya himpun menjadi archive. Target libgeosta.a saya daftarkan dalam all. Selesai. Exit dan saya make. Sudah ada static library libgeosta.a. Selanjutnya menghimpun header file geo2d.h dengan geo3d.h ingin saya himpun di dalam sebuah file header. Saya sebut saja geo.h. Isinya menginclude geo2d.h dan geo3d.h. Selesai. Jadi geo.h tidak lain adalah menginclude dua buah file header. Untuk definisi fungsi main, saya salin source code dari objlib.c ke dalam sta.lib.c. Saya edit sta.lib.c dan header saya sederhanakan cukup menginclude geo.h. Selain itu tidak ada perubahan logik. Saya ingin membuat executable file bernama stalib untuk menguji link antara fungsi main dengan static library yang baru saya buat bernama libgeosta.a. Maka saya edit makefile, membuat rule baru dengan target executable bernama stalib, dependensinya adalah stalib.o dan
library static itu sendiri yang berada dalam subdirektori library. Maka saya tambahkan sebagai dependensi subdirektori library dan nama file static library adalah ini. Perintahnya ini. Saya harus memberitahu GCC sebagai linker subdirektori tempat static library berada. Jadi -L besar subdirektori library dan nama static library itu sendiri saya buang lib dan extension .a, tinggallah nama unik geosta dan saya sebut -L kecil geosta. Selesai, lalu saya buat rule dengan target object code stalib.o, dependensinya adalah stalib.c, komennya adalah seperti ini, saya tambahkan ggdb untuk didebug menggunakan gdb, dan saya harus memberitahu gcc sebagai compiler, direktori tempat header geo.h yang di-include di dalam source code stalib.c, maka -i besar subdirektori library. Kemudian saya lanjutkan. Selesai. Dan saya tidak lupa mencantumkan stalib dalam rule dengan target all. Selesai, saya simpan dan exit. Kini saatnya membuild stalib. Make dan executable file stalib sudah terbuild, maka saya tidak membutuhkan lagi object code. Saya hapus dengan make clean. Seperti ini. Untuk memeriksa redundansi penempatan kode dalam physical memory, saya debug stalib. Saya pasang breakpoint baris 16 sebelum return. Lalu running, berhenti di baris 16 sebelum return. Hal yang sama saya lakukan di konsol kanan bawah. Saya periksa proses ID 39938, sedangkan konsol kanan bawah proses ID 40041. Saya periksa untuk sampel address fungsi luas lingkaran. Ternyata virtual address 401214. Sama, virtual address-nya 401214. Saatnya memeriksa lokasi di physical memory. Konsol kiri bawah, usernya adalah root, super user, maka dapat memeriksa physical memory menggunakan perintah map, lalu proses ID-nya 39938, konsol kiri atas, virtual address 401214, page frame number 2C5758 hexa. Bagaimana dengan konsol kanan bawah 40041 sebagai proses ID? Page frame number 2DB
A11 heksa berbeda dengan sebelumnya. Ini membuktikan masih terjadi redundansi penempatan fungsi geometri dalam physical memory. Akhirnya, mari melihat penggunaan shared library. Definisi fungsi-fungsi geometri dikemas dalam shared library dan di-link dengan executable file secara dinamik, yaitu ketika sebuah program di-running menjadi proses. Menggunakan shared library diperoleh manfaat. Pertama, tidak terjadi pengulangan source code. Kedua, source code terproteksi. Ketiga, tidak terjadi multiversi. Berbeda dengan static library, jika terjadi perubahan definisi fungsi dalam shared library, maka shared library cukup di-build ulang sekali. Proyek-proyek yang menggunakannya tidak perlu di-build ulang, menghindari keragaman versi. Dari sudut penggunaan physical memory, kode-kode fungsi dalam shared library ditempatkan dalam satu area physical memory. Proyek-proyek yang membutuhkannya hanya perlu melink ke area physical memory yang sama, sehingga terhindar dari redundancy. Untuk membuat shared library, saya pindah ke konsol kanan atas. Berada dalam subdirektori library, tempat source code berisi definisi fungsi geometri. Saya edit makefile, membuat rule baru. Targetnya adalah share library. Saya beri nama geodynamic.so. Ekstensi XO singkatan dari shared object. Dependensinya adalah seperti ini. Lalu komennya adalah seperti ini. Saya harus memberitahu GCC sebagai linker bahwa libgeodynamic.so adalah sebuah shared library. Maka saya berikan flag seperti ini. Lalu seperti ini dan saya salin saja. Seperti ini. Lalu membuat rule untuk masing-masing object code. Ini dependensinya adalah source code. Lalu compile dan saya berikan flag PIC, Position Independence Code. Artinya, fungsi-fungsi library boleh ditempatkan di alamat memori virtual berbeda dalam masing-masing proses yang memanggilnya. Seperti ini, saya salin dan versi 3 dimensi. Selesai, dan saya cantumkan libgeodynamic.so dalam all. libgeodynamic.so. Kelak ketika libgeodynamic.so berhasil dibuild, sebagai shared library harus saya simpan di tempat khusus dalam sistem operasi Linux. Untuk Linux 64-bit dalam komputer saya, tempat tersebut adalah USR lib64. Maka saya buat rule dengan target install. Komennya adalah menyalin libgeodynamic.so ke direktori khusus Linux 64-bit berisi
shared library. Dan untuk menguninstall, saya hapus libgeo dynamic.so dalam folder atau dalam direktori usr lib64. Target install dan uninstall adalah bukan file, maka saya cantumkan dalam Foni. Makefile selesai. Mari membuild shared library. Di konsol kanan atas saat ini berada dalam subdirectory library. Dan saya execute make. Sudah saya peroleh shared library libgeo dynamic.so. Harus saya salin ke direktori usr lib64. Dalam makefile saya sudah buatkan, targetnya adalah install. Isinya menyalin file ke direktori usr lib64. Maka saya execute make install. Ternyata permission denied. Saya tidak boleh menyalin file ke direktori ini. Maka saya execute sekali lagi menggunakan privilege atau hak pakai super user. Passwordnya selesai. Dalam direktori usr lib64 sudah ada libgeo dynamic.so. Build selesai. Selanjutnya, saya ingin membuat executable file yang di-link dengan dynamic library. Saya copy source code lib.c ke dalam dynamic lib.c. Lalu saya lihat isinya. Tidak ada yang perlu saya ubah. Mengedit makefile, saya buat rule dengan target executable file dynlib. Dependensinya adalah object code. Komennya saya harus memberitahu GCC sebagai linker untuk melink executable file dynlib dengan shared library yang berada di direktori usr lib64. Nama shared library-nya adalah seperti ini. libgeo dyn.so. Saya hapus awalan lib, juga extension .so. Tersisa nama unik geodyn. Saya cantumkan seperti ini. Lalu rule dengan target object code dynlib.o. Dependensinya adalah source code. Komennya adalah seperti ini. Saya tambahkan ggdb agar bisa didebug menggunakan gdb. Saya harus memberitahu GCC sebagai compiler subdirektori library tempat header geo.h berada. Selesai. Saya cantumkan target executable dynlib ke dalam all. Saya simpan dan exit.
Mari membuild dynlib. Ini adalah executable file dynlib. Objek-objek code dengan extension .o tidak dibutuhkan lagi. Saya bersihkan dengan make clean. Selesai. Untuk menguji apakah persoalan redundancy physical memory berhasil diatasi jika menggunakan shared library, saya debug dynlib. Memeriksa source code fungsi main, saya pasang breakpoint di baris 16 sebelum return. Kemudian running. Berhenti di baris 16, lalu di konsol kanan bawah, saya lakukan hal serupa, dynlib, kemudian saya pasang breakpoint baris 16 dan running, berhenti di baris 16. Proses ID-nya 64861, kemudian di kanan bawah 64996. Saya periksa alamat fungsi main, lalu luas lingkaran, kemudian keliling lingkaran, luas bola, dan volume bola. Jika saya periksa area memori, terlihat bahwa fungsi main berada di alamat virtual 401166. Di area ini adalah area code atau teks, sedangkan fungsi-fungsi library berada di alamat yang kelihatannya berbeda. Kalau saya lihat dalam mappings, alamat-alamat ini berada di dalam area shared library. Di sini. Tidak lagi menyatu dengan fungsi main di dalam area kode. Baik, lalu saya ingin periksa di manakah berada dalam physical memory. Sebelah kiri bawah, usernya adalah root dengan privilege atau hak pakai super user sehingga bisa memeriksa physical memory. Map, nama nomor proses 64861. Lalu alamat virtual yang ingin saya periksa adalah fungsi luas lingkaran. Saya copy. Berada dalam page frame number 32AF04 physical memory. Bagaimana dengan proses di konsol kanan bawah? Virtual address-nya sama seperti proses yang di kiri atas. Saya periksa apakah physical memorinya juga sama. Ternyata sama, 32AF04. Terlihat bahwa persoalan redundancy physical memory sudah teratasi. Saya coba lagi keliling lingkaran. AF04
Dan virtual address sama seperti proses di sebelah kiri atas, yang membedakan adalah nomor proses. Tetap sama, kedua fungsi memiliki alamat fisikal memori yang sama. Terlihat dari penelusuran ini bahwa menggunakan shared library yang di-link secara dynamic dengan main function berhasil menanggulangi persoalan redundancy physical memory. Selanjutnya, saya ingin menyelidiki persoalan multiversi. Apakah jika definisi fungsi library diubah, maka proyek-proyek yang di-link dengan library itu harus di-build ulang? Saya lihat di konsol kiri atas, sekian banyak executable file. Saya ambil dua. Stalib, proyek yang di-link terhadap library static, dan dynlib yang di-link terhadap shared library secara dynamic. Hasilnya luas lingkaran 12,56 sekian dan selanjutnya. Lalu dynamic-lib juga sama. Saya pindah ke konsol kanan, saya edit, ada dua buah source code, geo2d.c dan geo3d.c. Saya edit ini. Saya ingin konstanta pi lebih teliti sampai 5 angka di belakang tanda desimal. Seperti ini, lalu simpan dan exit. Demikian juga dengan 3 dimensi. Saya make ulang, kemudian khusus untuk shared library, saya harus salin ke USR lib64. Berhasil. Saya periksa stalib. Belum melihat perubahan dalam library. Sedangkan dynamic-lib sudah melihat perubahan itu. Ini terbukti bahwa menggunakan shared library yang di-link secara dynamic, manfaatnya salah satu adalah bahwa jika terjadi perubahan definisi fungsi dalam library, maka project tidak perlu di-build ulang. Lalu bagaimana agar stalib ini melihat perubahan dalam library? Maka saya build ulang stalib. Kemudian saya running stalib dan perubahan dalam library sudah terlihat. Bayangkan jika saya punya beberapa project semacam stalib yang di-link secara statik dengan library geometri dan saya lupa ada beberapa project yang belum di-build ulang, maka akan mengalami persoalan multiversi. Ditinjau dari ukuran executable file, ternyata project yang di-link dengan shared library secara dynamic memiliki ukuran terkecil karena kode fungsi-fungsi library bukan berada dalam executable file tetapi dalam shared library. Sedangkan project-project yang di-link secara statik dengan library berukuran lebih besar karena kode-kode library tersebut menyatu di dalam executable file. Demikian perbincangan tentang penggunaan shared library untuk menghemat physical memory dan manfaat-manfaat lainnya.
Materi kompetensi pemrograman 0,0 memang membuat kening berkerut. Perlu energi, konsistensi, dan tekad. Bahkan, andai tak berjari, coba cengkeram berulang kali. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.